Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengampun Mata Kuliah Vertebrata dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk memainkan peran dari mekanisme proses impuls saraf. Di sini saya atas nama Feni Rambu Yako Katibi dengan NIM 2021710013 akan memainkan peran dari mekanisme proses impuls saraf sebagai pengertian. Langsung saja, impuls saraf diartikan sebagai perubahan sifat listrik atau fisikokimia yang dirambatkan sepanjang serabut saraf atau membran. Dapat juga dimengerti sebagai pesan kimia sampai listrik saraf. Sekian. Untuk peran selanjutnya saya akan lanjutkan kepada teman saya untuk memerankan peran selanjutnya. Terima kasih. Saya atas nama Eliana Kakandaha, NIM 2021710003. Saya akan menjelaskan di bagian jenis-jenis impuls sel saraf. Nah, jenis-jenis impuls sel saraf itu ada sel neurin. Sel neurin terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, dendrit, yang kedua, badan sel, yang ketiga, akson atau neurit. Dendrit yaitu penjaluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Yang kedua, badan sel, yaitu bagian utama neurin yang memiliki inti sel. Ketiga, akson atau neurit, yaitu penjaluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, di dalam jenis-jenis impuls sel saraf ada juga jenis transmisi. Jenis transmisi itu ada 2, transmisi listrik dan transmisi sinaptik. Ibu dosen yang saya hormati, selamat pagi serta teman-teman sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalia Merini Zumeida, NIM 2021710021. Kami dari kelompok 3. Di sini saya peran dalam potensial istirahat impuls saraf. Untuk memahami apa yang terjadi ketika suatu impuls dirambatkan pada suatu serabut saraf, kita perlu mengetahui suatu tentang suatu serabut saraf yang dalam keadaan istirahat dan tidak bisa diganggu. Membran sel saraf seperti semua membran sel mempunyai sifat permeabilitas khusus yang menciptakan ketidakseimbangan sinaptik. Neuron yang merambatkan impuls menjauh dari sinapsis disebut myelin pasca sinaptik. Pada sinapsis, membran-membrannya dipastikan oleh suatu celah sempit, celah sinaptik yang mempunyai lebar seragam kurang lebih 20 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10⁹ meter. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya lemparkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niaser. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme proses impuls saraf. Mekanisme impuls saraf adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut. Saraf penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, tahapan polarisasi. Pada tahapan ini, neuron tidak menghantarkan impuls sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalam bermuatan negatif. Yang kedua, tahapan depolarisasi. Pada tahap ini neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Yang kedua, muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalam bermuatan positif. Nah, untuk tahapan yang
Ketiga, tahapan repolarisasi. Tahapan repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui implos. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marian Zeniha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari impuls saraf. Nah, fungsinya adalah sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf atau neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Contohnya itu kayak perubahan atau tekanan pada tubuh. Baik, demikian yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi baik, demikian permainan peran dari mekanisme proses impuls saraf yang diperankan oleh kelompok 3. Segala kekurangan kami mohon pengertian, dan sekian untuk permainan perannya kami ucapkan terima kasih.